فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يشهدوا ولا تعلموا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما كفروا من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا ذلك الفقير. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sholat Id apa rahimahullah. Alhamdulillah tanpa terasa pada pagi hari yang cerah ini mudah-mudahan cerah di masa depan kita, baik cerah di dunia wabil khusus kecerahan masa depan kita di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita pasang niat nawaitu dengan sebaik-baiknya. Kehadiran kita di sini adalah tidak lain semata-mata bertakarrub ila Allah. Masyaallah muslimin sidang Id Allah rahimahullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada kita semua, di mana Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanala Allah luhumha wala dima'uha wala yanalu taqwa minhum. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Alaq ayat 37 yang menerangkan bahwa daging dan darah hewan kurban itu sesungguhnya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah mengharapkan daging dan darahnya itu akan sampai, sama sekali tidak. Karena yang akan sampai hanyalah ketakwaan pelaku kurban tersebut. Maka sebelum penyembelihan, mari kita kembali pasang niat kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin awalnya kita tidak 100% kita putuskan Allah. Namun mari kita putuskan semua itu karena Allah, supaya pengorbanan kita itu tidak sia-sia. Apalagi kita sudah mengeluarkan biaya, maka mari kita pasang niat dengan sebaik-baiknya untuk berkorban. Maka kesan pertama yang dapat kita tangkap dari firman Allah itu adalah bahwa ibadah kurban dengan menyembelih binatang ternak itu merupakan simbol ketakwaan dan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya melakukan ibadah kurban akan lebih bermakna apabila dibarengi dengan penghayatan terhadap pesan-pesan yang terkandung dalam ibadah kurban itu. Dan meskipun ibadah kurban itu sudah berumur tua, setua sejarah manusia ini, karena sebab manusia pertama yang melakukan kurban walaupun tak sengaja itu adalah Qabil dan Habil, dua putra daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, tapi dalam versi yang berbeda. Namun ibadah kurban yang dijadikan syariat Islam ini lebih merupakan pelestarian ajaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail. Oleh karena itu masyarakat ini Rasulullah untuk menangkap makna-makna dan nilai filosofi yang terkandung dalam syariat kurban itu,
kita perlu menelusuri pesan-pesan moral dalam peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pesan moral yang pertama yang dapat kita ambil di dalamnya adalah bahwa peristiwa penyembelihan atau perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih putranya Ismail. Yang pertama itu adalah tindakan yang tidak rasional atau irasional. Perintah kepada Nabi Ibrahim agar beliau menyembelih putranya Ismail adalah sangat tidak masuk akal. Betapa